Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sekarang telah tiba, amin, kesabaran dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lembaga para mendakwa kita. Haleluya. Sekarang telah tiba, amin, kesabaran dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lembaganya para mendakwa. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, semuanya katakan, kesabaran dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lembaganya para sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Angkat tanganmu, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bagi Dia Allah yang perkasa, karena Dia kami bersuka cita. Bagi Dia, katakan, yang berkuasa selamanya, karena Dia syukurkan. Sekali lagi katakan, bagi Dia, bagi Dia Allah yang perkasa, pada Dia kami bersuka cita. Bagi Dia yang berkuasa selamanya, karena Dia syukur kami naikkan. Masukkan kemuliaannya dengan pujian, muliakan Dia, sebab sungguh dahsyat segala pekerjaannya. Bersorak-sorai karena namanya, bersuka cita di dalam Dia, sebab musuhnya telah ditaklukkannya.
seorang bagi Allah. Katakan, ya Allah. Amin. Amin. Yang membelah lautan hingga umatnya berjalan di atasnya. Allah yang berkata, dahsyat perbuatannya, yang memerintah untuk dialah Allah, dia Allah. Dia Allah yang berkasa, Dia kami bersuka cita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami bagi Dia, bagi Dia Allah yang berkasa. Karena Dia kami bersuka cita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami bagi Dia, bagi Dia. Amin. Allah yang berkasa. Karena Dia kami bersuka cita bagi Dia berkenalannya. Karena Dia syukur kami naikkan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Katakan, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Nama Yesus, menaraku. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang. Katakan, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Ku bersyukur padamu
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk duduk kembali. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Kami mohon agar Roh-Mu yang kudus menolong kami, menghiburkan kami, dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab setiap keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan agar bangsa Indonesia diluputkan daripada wabah virus corona dan penyakit COVID-19. Kami mohon agar Tuhan menghentikan dan melenyapkan wabah penyakit COVID-19 dari bumi Nusantara dan dari muka bumi ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberikan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi para dokter, perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan terhindar dari malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang menderita. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapa kami yang di sorga, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 5 langkah untuk menerima mujizat. 5 langkah untuk menerima mujizat. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9. Kita akan baca ayat yang ke-18, 19, dan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan firman Allah ini bagi saudara-saudara sekalian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Hari ini kita akan melihat 5 langkah bagaimana kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Langkah yang pertama, kita perlu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkuasa mengadakan mujizat yang Anda perlukan. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarannya penuh kuasa Allah. Kita baca dalam Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-28 dan ke-29 berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Injil menegaskan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan yang pada zaman dahulu dipercayai hanya Tuhan yang dapat menyembuhkannya. Seperti sakit kusta dan lumpuh disembuhkannya.
Kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Injil Matius juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas alam, di mana angin dan danau taat kepadanya. Kita baca dalam Injil Matius pasal 8, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Firman Allah juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Firman Allah mencatat, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Firman Allah juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Di dalam Injil Matius pasal 9, ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita membaca, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Kesembuhan orang lumpuh ini membuktikan bahwa dosanya sudah diampuni. Kesembuhan orang lumpuh ini membuktikan bahwa Yesus memang berkuasa untuk mengampuni dosa, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi manusia. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang najis tidak akan tetap najis, tetapi menjadi tahir. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang sakit tidak akan tetap sakit, tetapi menjadi sembuh. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang berdosa tidak akan tetap hidup di dalam dosa, tetapi menjadi orang saleh. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dilepaskan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, danau yang bergelora menjadi teduh. Jadi langkah pertama untuk menerima mukjizat adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih mengadakan mukjizat sampai hari ini. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Maksudnya, bila di waktu yang lalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, masa kini dia masih mengadakan mujizat. Besok-besok dia juga masih mengadakan mujizat. Langkah kedua untuk menerima mujizat adalah percaya bahwa Tuhan Yesus bersedia mengadakan mujizat yang kita perlukan. Setiap mujizat harus diterima dengan iman. Tuhan Yesus adalah si pembuat mujizat, tetapi mujizat harus diterima dengan iman. Untuk menerima mujizat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang kita perlukan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadat ini percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang dia perlukan. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan permohonannya. Imannya tidak dikecewakan. Permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Anak perempuannya yang baru saja meninggal hidup kembali. Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, hidup kembali dari kematian. Begitu pula dengan seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Pendarahan selama 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Apalagi zaman dahulu belum ada pembalut wanita seperti zaman sekarang. Pastilah perempuan ini sangat menderita. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang dia perlukan. Karena itu dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Keyakinan perempuan ini bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang dia perlukan tidak dikecewakan. Dia menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Anda juga akan menerima mujizat yang Anda inginkan apabila Anda percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan Tuhan Yesus bersedia mengadakan mujizat yang Anda perlukan. Sebentar kami akan beri kesempatan kepada Anda untuk membuat pengakuan iman Anda kepada Tuhan Yesus. Langkah ketiga untuk menerima mujizat adalah iman timbul dari membaca Alkitab dengan tekun. Bagaimana caranya supaya kita bisa percaya
bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang kita perlukan. Saudara-saudara, iman mereka yang menerima mujizat dari Tuhan Yesus pada zaman dahulu timbul karena mereka mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Kita baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Firman Allah juga mencatat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berita-berita tentang Tuhan Yesus yang didengar oleh perempuan yang sakit pendarahan ini membangkitkan iman di hatinya. Di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28 dan ke-29 kita membaca. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Salah satu fungsi firman Allah adalah untuk membangkitkan iman. Baik pada waktu kita mendengarkan firman Allah, pada waktu kita membaca firman Allah, pada waktu kita menghafalkan firman Allah, pada waktu kita merenungkan firman Allah, apalagi pada waktu kita menaati firman Allah, iman kita akan dibangkitkan. Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya kita memiliki iman untuk menerima mujizat, kita perlu rajin membaca Alkitab. Kita perlu rajin merenungkan bagaimana caranya kita dapat menaati firman Allah. Dan kita perlu bersungguh hati menaati firman Allah. Langkah yang keempat untuk menerima mujizat adalah, mujizat diterima karena orang merasa amat terdesak, lalu berseru-seru kepada Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadat adalah jabatan terpandang di mata masyarakat zaman dahulu. Meminta tolong kepada seorang yang ditentang oleh ahli Taurat, ditentang oleh orang Farisi, ditentang oleh murid Yohanes Pembaptis, menunjukkan bahwa kepala rumah ibadat ini merasa amat terdesak. Alkitab juga mencatat dia orang yang rendah hati. Ketika dia datang kepada Yesus, dia menyembah Yesus. Dari cerita-cerita yang sudah didengarnya tentang Yesus,
Orang ini percaya bahwa Yesus mampu dan bersedia untuk membangkitkan anaknya dari kematian. Kita juga baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kita baca dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Injil Markus mengatakan bahwa dia sudah berobat kemana-mana. Keadaannya malah bertambah parah. Perempuan ini sangat terdesak. Bahkan dia berulang-ulang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa asal ku jamah saja jubahnya, pastilah aku sembuh. Beberapa orang belum menerima mujizat yang dimintanya. Barangkali karena mereka belum cukup terdesak. Barangkali mereka masih punya banyak pilihan yang lain. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, kita berada di tempat untuk menerima mujizat bila sudah tidak ada pilihan lain kecuali berharap kepada Tuhan saja. Apakah saudara cukup terdesak saat ini? Apakah saudara cukup terpojok saat ini? Bila saudara terdesak dan terpojok saat ini, barangkali saudara ada calon orang yang bakal menerima mujizat dari Tuhan. Apabila saudara cukup terdesak atau cukup terpojok saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus dan minta Dia untuk menolongmu. Tuhan Yesus mampu dan bersedia memberimu kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Termasuk dalam amanat Tuhan Yesus untuk datang kepadanya adalah perintah agar kita memohon kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bila kita cukup terdesak, lalu berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima mujizat yang kita minta. Langkah kelima untuk menerima mujizat adalah percaya bahwa mujizat terjadi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Mujizat kita terima bukan karena kita orang baik. Mujizat kita terima bukan karena kita layak untuk menerima mujizat itu. Mujizat kita terima semata-mata karena Dia adalah Tuhan yang baik. Firman Allah berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan semua ini karena Dia menaruh belas kasihan kepada manusia yang menderita. Kita baca dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu,
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Mujizat kita terima bukan karena kita orang baik. Mujizat kita terima bukan karena kita layak untuk menerima mujizat itu. Mujizat kita terima semata-mata karena Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh karena mujizat terjadi karena belas kasihan Tuhan, setiap orang bisa menerima mujizat dari Tuhan. Bila kita cukup terdesak, lalu berseru-seru kepada Tuhan, dan rajin membaca firman Allah yang menguatkan iman kita, cepat atau lambat, kita akan menerima mujizat yang kita minta dari Tuhan. Anggota sebuah gereja bersaksi bahwa dia didiagnosa dengan penyakit ginjal degeneratif. Suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter hanya bisa memberi dia obat untuk memperlambat kerusakan ginjal. Dia amat terdesak. Setiap minggu, dia berdoa bersama teman-temannya di persekutuan doa. Dan agar tidak dicekam oleh kecemasan, setiap hari dia membaca dan mempelajari Alkitab. Beberapa bulan kemudian, dia merasa tubuhnya lebih enak. Jadi dia minta diperiksa kembali. Hasilnya, dokter tidak menemukan tanda-tanda penyakit di tubuhnya. Ketekunannya untuk berdoa memohon mujizat kepada Tuhan Yesus. Ketekunannya untuk membaca Alkitab setiap hari telah membangkitkan iman di hatinya. Dan dia menerima mujizat yang dimintanya. Dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya.
Kita sudah mendengarkan firman Allah yang memberi kepastian kepada kita bahwa Tuhan Yesus mampu dan bersedia mengadakan mujizat yang kita perlukan. Apakah ada di antara kita yang memerlukan mujizat dari Tuhan Yesus? Mungkin ada yang perlu mujizat dalam bidang keuangan. Mungkin ada yang perlu mujizat kau membutuhkan pekerjaan. Mungkin ada yang perlu mujizat kesembuhan dari sakit penyakit. Mungkin ada yang perlu mujizat biaya pendidikan seperti uang sekolah atau uang kuliah. Mungkin ada yang perlu mujizat pemulihan rumah tangga. Mungkin ada yang perlu mujizat pertobatan orang yang kau kasihi. Mungkin ada yang perlu mujizat engkau perlu dilepaskan dari kebiasaan buruk atau dosa. Mungkin ada yang perlu mujizat engkau merindukan keturunan dan sebagainya. Hari ini kita sudah belajar 5 langkah untuk menerima mujizat. Yaitu pertama, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Langkah kedua untuk menerima mujizat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bersedia mengadakan mujizat yang kita perlukan. Langkah ketiga untuk menerima mujizat, iman timbul dari membaca Alkitab dengan tekun. Langkah keempat untuk menerima mujizat adalah mujizat diterima karena orang merasa amat terdesak, lalu berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mujizat kita terima semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bila saudara bersedia melakukan kelima langkah ini untuk menerima mujizat, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Apakah ada lagi yang lain? Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus
Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk mengadakan mujizat yang saya perlukan. Saya percaya Tuhan Yesus bersedia mengadakan mujizat yang saya perlukan. Oleh karena itu, saya mohon agar Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang saya perlukan sekarang juga. Tolong saya Tuhan untuk bertekun dalam doa. Tolong saya Tuhan untuk bertekun membaca firman-Mu sampai mujizat yang saya minta menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan ikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita bangkit dan katakan. Mari bangkit dan katakan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah bercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan.